Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Scale Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan satu eh, pengumuman ataupun sekedar edukasi kepada teman-teman semua mengenai apa sih itu scale network. Dan terkhususnya di channel ini kita bakalan membahas scale network secara umum, dan juga banyak kedepannya konten-konten saya tentang scale network. Dan scale network tentu saja memiliki banyak uh, tim yang berada di dalam, dan juga banyak sekali orang-orang yang mensupport atau yang membantu scale network berjalan sampai dengan sekarang. Dan umur dari scale network sampai sejauh ini adalah di tahun ke masuk di tahun keempat. Dan tentu saja orang-orang yang di dalam silih berganti, dan masih ada banyak orang yang dari awal terbentuknya Scale itu masih ada, dan hanya saja ada beberapa orang yang uh, keluar terus kemudian kembali lagi untuk bekerja mensupport mengenai ekosistem yang ada di Scale Network ini. Dan Scale Network tentu saja adalah salah satu pelopor blockchain terkemuka di dunia dan tercepat juga di dunia. Dari segi skalabilitas, mereka memiliki engineering yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari skalabilitas itu. Dan juga eh, dari segi infrastruktur blockchain yang mereka punya itu juga sudah disusun rapi, atau di apa namanya di create dengan engineering dari Scale secara infrastruktur, dan juga blockchainnya itu sudah betul-betul diawasi oleh orang-orang kepercayaan dari Scale Network sendiri. Dan bagi teman-teman baru saja mengunjungi Scale Network, tentu saja ini bakalan menjadi suatu penjelasan terbaru bagi pada teman-teman semua mengenai ekosistem yang ada di Scale Network. Dan channel ini adalah salah satu yang sering membahas, bukan yang sering, yang bakalan selalu memberikan informasi edukasi mengenai yang apa sih yang terjadi di Scale Network. Nah, langsung saja untuk keterangan atau apa uh, artikel yang bakalan saya ungkit, atau yang bakalan saya ulas pada konten kali ini, yaitu Dem Demystifying Blockchain Performance, panduan mendalam. Di sini judul artikelnya itu, dan dipublish tanggal 15 Mei. Dan ini saya ingin mengulasnya kembali mengenai apa sih itu blockchain performa dari Demystifying. Nah, melalui artikelnya itu, di sini dia menuliskan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi persaingan ketat di antara blockchain untuk membuktikan mana yang berkinerja terbaik. Masing-masing mengklaim data transaksi per detik atau TPS yang mengesankan. Atos adalah salah satu nama besar dalam daftar ini karena mereka membuat masalah besar tentang janji 160.000 TPS. Blockchain hanya mencapai puncak 2107 TPS pada November 2022, yang tidak mengerikan karena menunjukkan kemampuan blockchain untuk memproses transaksi secara efisien. Tapi itulah jauh dari janji para peluncuran mereka. Untuk mencapai 160.000 TPS ini dengan ditopang satu blockchain itu sangat sulit sekali, teman-teman, karena untuk satu blockchainnya saja itu misalkan mampu menampung 160.000 TPS, ada berapa transaksi di dalam, sementara blockchain hanya satu. Kemudian namun
mengukur kinerja blockchain melampaui hanya melihat siapa yang memiliki TPS tertinggi. Jadi memang untuk di awal-awal peluncuran satu project, hal yang paling dijual adalah transaksi per secondnya ini. Semakin gede total transaksi per second yang ditawarkan oleh developer, itu bakalan menarik banyak user, sementara keasliannya atau apakah itu terjadi itu belum tentu, karena untuk menampung 160.000 TPS itu sampai dengan sekarang belum ada yang mampu menjawab atau memenuhi 160.000 TPS. Mungkin ada satu blockchain, tetapi blockchain tersebut hanya digunakan oleh company-company tertentu, misalkan Hedera atau Habar. Dia blockchainnya itu hanya digunakan untuk Habar sendiri, dan dia tidak open source dari segi blockchainnya, dalam artian blockchainnya itu tidak bisa dibuat smart contract yang lain oleh developer yang ingin membangun projectnya di bawah Hedera, tidak bisa. Sementara untuk Aptos ataupun Polygon sekaligus DAG juga belum sampai dengan 160.000 TPS. Aneh ya. Jadi memang untuk menjual penjualan token di awal itu harus ada yang nilai plus yang tidak bisa dilampaui oleh blockchain yang lain. Sementara Aptos mengklaim bahwa mereka mampu menampung 160.000 TPS itu sih sudah suatu saat bakalan ditagih itu sama orang-orang pendukung awalnya, entah itu dari Ventura Capital atau dari Aptos antusias, itu bisa saja. Jadi memang untuk iming-iming dengan 160.000 TPS masih sangat-sangat diragukan. Namun, mengukur kinerja blockchain melampaui hanya melihat siapa yang memiliki TPS tertinggi. Dalam artikel ini kita mengeksplorasi konsep kinerja blockchain secara rinci. Tetapi untuk melakukan itu, pertama-tama kita harus kembali ke dasar dan mengklarifikasi apa sebenarnya blockchain itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana blockchain dapat sangat bervariasi satu sama lain dengan arsitektur inti, menjadikan TPS potensial mereka hanya satu bagian dari teka-teki. Anatomi blockchain menjelajahi elemen esensinya. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda dapat melakukan transaksi tanpa bergantung pada perantara seperti bank atau pemerintah. Ini adalah kekuatan teknologi blockchain. Teknologi buku besar terdistribusi yang menghilangkan kebutuhan akan kepercayaan dalam transaksi. Jadi, mengapa disebut dengan blockchain? Sederhana, blockchain berfungsi sebagai urutan blok, dengan setiap blok membawa koleksi transaksi terverifikasi. Yang lebih menarik adalah bahwa itu tidak dimiliki oleh satu entitas, tetapi dikelola oleh jaringan node yang bekerja sama untuk memvalidasi dan mengamankan transaksi. Untuk sepenuhnya memahami sifat teknologi blockchain dan penawarannya yang unik, penting untuk memahami beberapa konsep kunci yang membentuk fondasinya. Yang pertama itu adalah desentralisasi, kemudian adalah kekebalan, kriptografi, konsensus, smart contract. Berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama itu desentralisasi. Blockchain adalah jaringan peer-to-peer yang beroperasi tanpa otoritas terpusat seperti pemerintah atau bank mengendalikannya. Alih-alih jaringan terdiri dari node atau komputer yang terbesar secara geografis dan terhubung satu sama lain. Setiap node memiliki salinan blockchain dan mereka semua bekerja bersama untuk memelihara dan memvalidasi transaksi pada blockchain.
Sifat desentralisasi blockchain memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas jaringan, membuat lebih aman dan transparan. Kekebalan. Setelah transaksi ditambahkan ke blok dan blok itu ditambahkan ke blockchain, itu tidak dapat diubah atau dihapus. Ini menjadikan blockchain sebagai catatan abadi dari semua transaksi, memberikan tingkat kepercayaan dan transparansi yang tinggi. Ini seperti buku harian digital yang mencatat setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi, yang dapat diverifikasi oleh siapa saja dan kapan saja. Itu adalah hukum detail mengenai kekebalan. Kalau bahasa Inggris kan apa kekebalannya? Immutable. Kemudian ada kriptografi. Kriptografi adalah komponen penting dari teknologi blockchain karena memberikan keamanan dan perlindungan yang diperlukan untuk data yang ditransfer dalam jaringan. Dalam blockchain, metode kriptografi digunakan untuk menjaga kerahasiaan data, mengotentikasi transaksi, dan menjaga integritas sistem. Misalnya kriptografi kunci publik menciptakan tanda tangan digital yang memastikan keaslian transaksi dan memastikan bahwa tidak ada yang dapat merusak transaksi setelah disetujui oleh jaringan. Kemudian yang keempat adalah konsensus, di mana dunia blockchain, konsensus adalah cawan suci yang memastikan transaksi diverifikasi dan divalidasi oleh jaringan peserta, menciptakan sistem kepercayaan dan transparansi yang kebal terhadap korupsi atau gangguan. Ini berarti bahwa setiap transaksi pada blockchain harus disetujui oleh mayoritas node dalam jaringan. Bayangkan Anda berada di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang semuanya perlu menyetujui keputusan sebelum dapat dibuat. Setiap orang di ruangan itu adalah simpul blockchain, dan keputusan yang harus mereka sepakati adalah apakah transaksi itu valid atau tidak. Ada banyak cara untuk mencapai konsensus yang akan kita bahas nanti dalam bagian ini, dan metode digunakan dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja, keamanan, dan skalabilitas blockchain. Kemudian ada smart contract. Smart contract adalah yang dapat diprogram yang dijalankan secara otomatis ketika kondisi tertentu dipenuhi. Mereka memungkinkan pengguna untuk membuat perjanjian tanpa kepercayaan yang ditegakkan dengan kode alih-alih mengandalkan perantara. Smart contract dapat digunakan untuk mengotomatiskan berbagai transaksi melalui dari pengirim cryptocurrency ke anggota keluarga ketika suatu peristiwa tertentu terjadi, untuk memungkinkan kampanye crowdfunding yang terdesentralisasi. Kemungkinannya tidak terbatas, dan kontrak cerdas memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain dan melakukan bisnis. Perlu dicatat bahwa blockchain yang lebih baru biasanya menawarkan kemampuan untuk menggunakan kontrak pintar secara default, tidak seperti blockchain OG yang lebih lama seperti Bitcoin. Elemen-elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang aman dan transparan untuk merekam transaksi dan penyimpanan data dengan menghilangkan kebutuhan akan otoritas dan menggunakan kriptografi dan mekanisme konsensus untuk memastikan integritas sistem. Teknologi blockchain menyediakan cara baru untuk menangani transaksi dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang tidak dapat dipercaya dan terdesentralisasi. Dari penciptaan ke konfirmasi bagaimana transaksi blockchain bekerja. Katakanlah pengguna melakukan transaksi pada blockchain. Apa yang sebenarnya terjadi pada rantai? Apa langkah-langkah yang terlibat pembuatan transaksi sehingga konfirmasi terakhirnya? Satu, pembuatan transaksi ini yang dia jelaskan ini adalah kita diilustrasikan bagaimana itu rantai atau transaksi itu, dari transaksi kemudian masuk ke rantai sampai dengan terkonfirmasi kepada si penerima. Misalkan yang pertama nih, pembuatan transaksi. Seorang pengguna memulai transaksi dengan membuat tanda tangan digital yang memverifikasi identitas mereka dan rincian transaksi seperti pengirim, penerima, dan jumlah. Nah, seperti yang saya tadi. Pengguna menyiarkan transaksi ke node pada jaringan blockchain yang memverifikasi transaksi dan menambahkannya ke kumpulan transaksi yang belum dikonfirmasi. Artinya, setelah kita melakukan transaksi kita itu masuk ke dalam node blockchain yang perlu antri untuk mendapatkan verifikasi agar transaksinya kita itu dapat dikonfirmasi oleh blockchain atau node yang selanjutnya.
kemudian terverifikasi transaksi. Nah, ini setelah transaksi kita terverifikasi, node pada jaringan bersaing untuk memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke blok yang baru. Proses memvalidasi transaksi melibatkan pengecekan tanda tangan digital, memverifikasi bahwa pengirim memiliki dana yang cukup, dan memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi aturan konsensus jaringan. Pembuatan blok baru setelah sebuah node memvalidasi transaksi itu menciptakan blok baru yang mencakup transaksi dan transaksi yang belum dikonfirmasi lainnya dari kumpulan. Blok ini juga mencakup cap, waktu, hash unik, dan referensi ke blok sebelumnya dalam rantai. Kemudian selanjutnya adalah verifikasi blok. Setelah blok baru dibuat, itu disiarkan ke node jaringan dan memvalidasi blok, memeriksa bahwa semua transaksi di blok itu valid dan bahwa blok tersebut memenuhi aturan konsensus jaringan. Menambahkan blok ke blockchain. Setelah blockchain diverifikasi, ditambahkan ke blockchain, membuat catatan transaksi yang permanen dan tidak dapat diubah. Blok ditambahkan ke ujung rantai dan semua node pada jaringan memperbarui salinan blockchain mereka untuk memasukkan blok baru. Kemudian yang terakhir adalah konfirmasi transaksi. Transaksi dianggap dikonfirmasi setelah ditambahkan ke blok dan ditambahkan ke blockchain. Jumlah konfirmasi yang diperlukan sebelum transaksi dianggap final bervariasi tergantung pada jaringan blockchain. Tetapi secara umum, semakin banyak dikonfirmasi yang dimiliki, transaksi semakin aman dan final. Ini adalah langkah-langkah dasar yang terjadi ketika pengguna melakukan transaksi pada blockchain. Proses mungkin sedikit berbeda tergantung pada jaringan blockchain spesifik dan mekanisme konsensus yang digunakan. Tetapi prinsip dasar memvalidasi transaksi, menciptakan blok baru, dan menambahkannya ke blockchain tetap sama. Secara umum cara kerja dari blockchain adalah seperti ini. Dia memiliki 7 tahapan serta dari berbagai macam jenis atau karakter blockchain yang ada, semuanya harus melewati ini, dan pastinya dari ketujuh kategori ini harusnya ada semua. Berbeda cerita kalau kita berbicara tentang NFT dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme konsensus membentuk kinerja blockchain. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa ada beberapa karakter dari blockchain. Yang pertama itu POW, kemudian POS, kemudian DPoS, kemudian ada POA, ada POET, kemudian ada satunya lagi nih yang baru rilis, yaitu WorldCoin. Blockchain WorldCoin, coba cari ini berapa? 1 2 3 4 5. Saya nggak dapat untuk namanya itu WorldCoin. Dia baru saya baru mendengarnya beberapa hari yang lalu atau pada saat setelah dia rilis. Dan ini tuh yang umum, ada POW, ada POS, ada DPoS, ada POA, ada POET, dan mereka membuat satu kinerja blockchain yang baru. Kemudian POW adalah mekanisme konsensus asli yang digunakan dalam blockchain Bitcoin. Di POW, node pada jaringan bersaing untuk memecahkan teka-teki kriptografi untuk menambahkan blok baru ke blockchain, dan simpul pertama untuk memecahkan teka-teki dihargai dengan kriptokurrensi dan blok baru ditambahkan ke rantai. POW aman dan terdesentralisasi, tetapi membutuhkan banyak kekuatan dan energi komputasi, membuat lambat dan mahal. Ini POW ini adalah koin atau koin yang bisa dilakukan dengan cara penambangan.
misalkan Bitcoin, Litecoin, dan lain-lain. Kemudian ada POW. POW adalah mekanisme konsensus asli yang digunakan dalam blockchain POS. Di POS, node pada jaringan dipilih untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain berdasarkan jumlah cryptocurrency yang mereka pegang node atau mempertaruhkan node dengan lebih banyak pasak memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih untuk memvalidasi transaksi dan mendapatkan imbalan. POS kurang intensif secara komputasi dan lebih hemat energi daripada POW, tetapi bisa kurang terdesentralisasi dan rentan terhadap serangan oleh node dengan taruhan besar. Jadi memang untuk POS ini kita melakukan stacking di sana dan teman-teman sudah bisa mendapatkan reward dari hasil stackingnya teman-teman. Kalau di POW itu kita mendapatkan reward melalui penambangan koin, di POS kita harus melakukan stacking. Kemudian ada yang namanya DPoS. DPoS mirip dengan POS, tapi ada di semua node pada jaringan yang memenuhi syarat untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru. Sejumlah kecil node dipilih melalui proses pemungutan suara untuk bertindak sebagai produsen blok. DPoS lebih cepat dan hemat energi daripada POW dan POS, tetapi dapat dikenakan pembelian suara dan sentralisasi. Jadi untuk DPoS sendiri itu kita harus melakukan voting terlebih dahulu. Ini sama halnya kayak DeFi. Jadi setiap keputusan yang ada itu kita harus melalui voting. Siapa saja pelaku voting ya para holder yang memegang koinnya untuk blockchain dari DPoS ini. POA. POA satu set node terpercaya dipilih untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Node dipilih berdasarkan reputasi dan kemampuan mereka untuk menyediakan layanan konsisten dan andal. POA cepat dan hemat energi, tetapi bergantung pada sejumlah kecil node terpercaya. POA sendiri saya belum begitu familiar dengan POA, begitu juga dengan POW dan POW sendiri adalah mekanisme konsensus yang digunakan dalam beberapa jaringan blockchain pribadi. Di POW, node pada jaringan bersaing untuk dipilih untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain berdasarkan waktu tunggu acak dengan waktu tunggu terpendek dipilih untuk menambahkan blok. POW hemat energi dan aman, tapi juga lebih terdesentralisasi dan bergantung pada lingkungan komputasi terpercaya. Ini hanya beberapa mekanisme konsensus paling umum yang digunakan dalam jaringan blockchain. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dan cocok untuk berbagi kasus pengguna dan aplikasi. Jadi POW sendiri saya belum pernah menyentuh blockchainnya. POW itu seperti apa, begitu dengan POA. Dari artikel ini mungkin kita bakalan sampai di sini dulu kontennya. Kita sudah ada kurang lebih 23 menit, dan di next part itu saya bakalan bahas bagusan mana atau lebih menyenangkan mana antara POW versus POS. Mungkin sekian dulu video kita atau konten kita kali ini. Kita bakalan ketemu lagi di artikel yang sama tetapi pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, and stay classy. Bye bye.